Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Jadi di sini izinkan kami kelompok 2 ingin menjelaskan masalah teori belajar dan implementasi teori belajar. Di mana perkenalkan kami, saya Dapat Sabda Muda, saya Irfan Adi Minggulan, saya Alderman sendiri, Saya Satrio Semarang, saya Muhammad Ibnu. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih dulunya, kita harus pahami dulu apa itu teori belajar. Jadi, teori belajar ini berguna untuk memudahkan seorang guru dalam proses belajar mengajar agar membuat siswa lebih memahami pelajaran, sehingga pelajaran itu lebih bermakna. Dan teori belajar juga merupakan cara yang dilakukan peserta didik dan guru dalam memperoleh maupun menyampaikan ilmu pengetahuan melalui proses belajar atau mengajar. Setiap manusia wajib untuk belajar agar menjadi manusia yang memiliki derajat tertinggi dibandingkan makhluk lainnya. Itu sebabnya timbulnya perbedaan antara manusia dan dengan hewan. Jadi di penjelasan kami ini, materi kami ini ada yang harus kami bahas. Ada beberapa poin yang harus kami bahas. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan teori belajar yang akan nanti dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya macam-macam teori belajar. Selanjutnya bagaimana implementasi teori belajar dalam ruang lingkup ilmu olahragaan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Adapun pengertian teori belajar. Menurut Morgan, menyatakan bahwa teori belajar adalah merupakan salah satu yang relatif tetap dari tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa belajar adalah usaha sadar yang dilakukan manusia melalui pengalaman dan latihan untuk memperoleh kemampuan baru dan merupakan perubahan tingkah laku yang relatif tetap sebagai akibat dari latihan. Menurut Ilga, menyatakan teori belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perbuatan yang ditimbulkan oleh lainnya. Menurut Wall mengatakan bahwa teori adalah suatu prinsip atau rangkaian prinsip yang menerangkan sejumlah hubungan antara fakta dan meramalkan hasil-hasil baru berdasarkan fakta-fakta tersebut. Sedangkan teori belajar sebagai prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta atau penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Adapun macam-macam teori belajar. Yang pertama itu teori belajar behaviorisme. Teori behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gates dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori ini berpandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan bagaimana informasi diproses. Oke, assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan melanjutkan dari depan, yaitu 3 teori belajar sosial konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain. Sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Teori pembelajaran konstruktivisme berpendapat bahwa orang menghasilkan pengetahuan dan membentuk makna berdasarkan pengalaman mereka. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ini bermula pada ilmu psikologi yang amat mirip dengan teori kepribadian. Sehingga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka teori ini diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran formal maupun non formal, dan cenderung mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dalam
suatu pencerahan khususnya dalam bidang pendidikan bahwa setiap pendidikan haruslah berparadigma humanistik, yakni praktik pendidikan yang memandang manusia sebagai suatu kesatuan yang integralistik, harus ditegakkan dan pandangan dasar dan mimpian diharapkan dapat mewarnai segenap komponen sistematik kependidikan dimanapun serta apapun jenisnya. Oke, jadi kita masuk ke implementasi teori belajar dalam ruang lingkup ilmu keolahragaan. Jadi ini adalah contoh implementasi teori belajar dalam ilmu keolahragaan yang kami ambil. Kita ketahui dulu bahwa kita harus ketahui dulu teori belajar antara formal dan juga non formal. Di mana kalau misalnya ilmu keolahragaan itu belajar atau mengajari masyarakat atau siswanya itu secara non formal, tidak pendidikan begitu. Maka dari itu kami mengambil yang pertama adalah PT, personal trainer. Selanjutnya ahli gizi, instruktur senam. Jadi personal trainer ini adanya sedikit penyuluhan atau sedikit pembinaan masalah di bagian fitness gitu. Jadi jika kita semua ingin bugar, sehat atau membentuk otot, maka disitulah peran ilmu keolahragaan itu timbul di fitness itu tadi. Jadi orang personal trainer gitu. Jadi personal trainer ini keberadaannya seperti di tempat-tempat gym begitu. Selanjutnya adalah ahli gizi, di mana kita ketahui bahwa banyak seorang yang manusia yang sangat ingin berolahraga, apalagi dia sudah masuk ke jenjang atlet. Maka dari situ tugas ilmu keolahragaan itu adalah sebagai pembinaan masalah gizi, ahli gizi atau pembinaan gizi dalam olahraga tersebut, yang mana bagaimana asupan gizi yang baik dan benar begitu. Selanjutnya adalah instruktur senam. Seperti kita ketahui bahwa ada beberapa instruktur senam yang sangat-sangat berkompeten. Jadi di ilmu keolahragaan itu mampu membuat bibit-bibit seperti instruktur senam tersebut. Jadi pembelajaran non formal itu bukan hanya ini aja teman-teman, tetapi banyak juga gitu. Intinya kalau misalnya pembelajaran non formal itu yang penerapan implementasinya dalam ilmu keolahragaan itu dimulai dari pembinaan dan juga kita harus mengikuti sedikit seperti jadi untuk implementasinya bukan hanya ini saja teman-teman, tetapi ada banyak, tetapi kita harus mengikuti adanya sedikit kegiatan lembaga kursus, lembaga pelatihan dan juga sebagainya. Untuk masalah implementasi tersebut kami ambil hanya 3 ini aja untuk kami jelaskan. Oke, sekian dari presentasi dan penjelasan pemaparan materi kelompok 2. Jika ada teman-teman yang bertanya, mohon ditanya, angkat tangannya. Oke, silakan Bang Habib. Oke, perkenalkan, nama saya Arif Balpat. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana teori belajar kognitif diterapkan dalam pendidikan dan pembelajaran? Oke, bagaimana teori belajar kognitif yang diterapkan dalam pembelajaran? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Habib. Pertanyaannya adalah bagaimana teori kognitif yang diterapkan dalam pembelajaran. Di sini menurut teori belajar kognitif secara umum, 1. Menentukan tujuan pencapaian kompetensi. Yang kedua, memilih materi pelajaran. Ketiga, menentukan topik-topik yang akan dibahas peserta didik, misalnya penelitian, memecahkan masalah, diskusi, simulasi, dan sebagainya. Yang keempat, mencari contoh-contoh materi, tugas, ilustrasi, dan contoh lainnya. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir peserta didik. Mengatur topik yang dipelajari peserta didik dari konsep yang paling konkret dan abstrak hingga dari yang sederhana ke kompleks, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar. Terima kasih. Bagaimana saudara Habib bisa menerima jawaban saya? Baik, saya menerimanya. Terima kasih Bang Habib. Baik teman-teman, apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Fadli. Ini saya mau bertanya, coba dijelaskan bagaimana penerapan teori belajar dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran dalam konteks keolahragaan.
Terima kasih. Oke, terima kasih buat panelis tanggal yang sudah bertanya. Jadi izinkan saya untuk menjawabnya. Jadi kita masuk ke bagian implementasi teori belajar dalam ruang lingkup ilmu keluargaan. Jadi di sini kami belum mengimplementasikannya. Kami hanya mengambil contoh implementasi teori belajar dalam ilmu keluargaan itu adalah ini ada tiga contoh ya, tapi ini contoh dari non formal. Tapi kami sudah melakukan, saya sudah melakukan kegiatan melalui teori belajar yang formal seperti pendidikan. Jadi tugas saya untuk meningkatkan apa tadi Pak? Izin. Meningkatkan efektivitas. Oke, meningkatkan efektivitas saya mengajar di satu sekolah di mana di situ yang saya pelajari di ilmu keluargaan itu yang saya tuangkan dalam sekolah tersebut. Contohnya seperti pembelajaran mata kuliah yang di dulunya yang di sekolah itu tidak ada, seperti cedera olahraga, kesehatan olahraga, tes pengukuran. Itu sudah saya dapatkan di sekolah dari pemaparan buku. Mereka hanya mempelajari sahabat-sahabatnya saja. Jadi peran saya apa di sini? Peran saya meningkatkan efektivitas yang saya pelajari di ilmu keluargaan. Jadi saya menerapkannya itu di bagian formalnya, di bagian pendidikannya gitu. Oke, terima kasih Bang. Apakah jawabannya puas atau bagaimana? Baik, saya menjawab jawabannya. Oke, terima kasih Bang Fadli yang sudah bertanya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan, Waldo. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Bapak Dua. Tadi kan kalian sudah menjelaskan jenis-jenis teori belajar. Jadi di sini saya mau tahu contoh-contohnya itu seperti apa. Misalnya tadi kan yang pertama itu teori biorisme. Jadi contoh-contohnya itu seperti apa itu maksud saya? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Evaldo tentang contoh-contoh dari empat macam teori tersebut. Baik, untuk teori behavioristik, kita ketahui teori behavioristik ini teori yang menitik beratkan pada perubahan tingkah laku dari peserta didik yang terjadi akibat interaksi antara dorongan dan respon. Jadi saya memberikan contohnya seperti guru memberikan penguatan atau reward pada peserta didik yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Dan yang kedua itu teori kognitivisme yang mengatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Saya kasih contoh penerapan teori kognitif ini adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta berdiskusi dengan teman-temannya. Dan yang ketiga teori humanistik. Teori ini menekankan pada pengembangan potensi peserta didik secara keseluruhan. Saya memberikan contoh penerapan teori humanistik adalah guru bertindak sebagai fasilitator dan siswa bertindak sebagai subjek belajar yang aktif. Dan yang keempat itu teori konstruktivisme. Yang seperti kita ketahui, teori ini menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan contohnya seperti guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengeksplorasi dan menemukan sendiri konsep-konsep yang baru. Bagaimana boleh Pak? Boleh saya menerima jawaban. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Evaluasi sendiri yang sudah bertanya. Apakah teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan Pak Iqbal. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Faragi. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana penerapan metode teori belajar sosial konstruktivisme? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Iqbal. Bagaimana penerapan metode pembelajaran sosial konstruktivisme? Adapun langkah-langkah dari metode pembelajaran kegiatan awal. Yang pertama itu guru mengkondisikan peserta didik untuk siap memulai pembelajaran. Yang kedua, guru melakukan apresiasi lalu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk dapat terus di pembelajaran. Yang ketiga itu mengajukan suatu konteks permasalahan. Yang keempat, kegiatan inti. Yang kelima itu setelah peserta didik memahami konteks permasalahan, kemudian peserta didik diberi lembaran kegiatan. Yang keenam, pada 15 menit pertama peserta didik diberikan kesempatan untuk menelaah dan menyelesaikan jawaban secara individual. Yang
kemudian lebih kurang 25 menit. Selanjutnya peserta didik diminta untuk menyelesaikan jawaban secara berkelompok heterogen atau 2 sampai 4 orang. Hal ini bertujuan untuk saling berinteraksi dan bertukar pikiran. Yang ke-8, samping itu guru juga bisa menerapkan teknik scaffolding dengan tepat selama proses kegiatan mengajar berlangsung. Yang ke-9, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Baru ada tahap kegiatan akhir. Yang pertama, guru dan peserta didik bersama-sama menentukan materi pembelajaran yang telah dipelajari. Yang kedua itu guru menutup pembelajaran. Apakah Bang Iqbal menerima jawabannya? Baik, jawabannya dapat saya pahami. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bang Iqbal yang sudah bertanya. Buat teman-teman, apakah ada lagi pertanyaannya? Baik, saya masih ingin bertanya. Apa kelebihan dan kekurangan dari teori belajar humanistik? Oke, terima kasih Bang Marcel. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Marcel. Kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihan teori belajar humanistik yang pertama, meningkatkan keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah peserta didik merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku serta pola pikir, bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Yang kedua, apabila proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan pribadi, perubahan tingkah laku, dan hati nurani, maka teori belajar humanistik sangat sesuai untuk diterapkan. Yang ketiga, dengan teori ini, peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Serta kekurangan teori belajar humanistik. Kekurangan yang ada pada teori belajar humanistik berada pada diri peserta didik itu sendiri. Maksudnya peserta didik yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka peserta didik itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Kepada Bang Marcel, apakah bisa diterima jawabannya? Baik, saya terima. Oke, terima kasih buat Bang Marcel Linda yang sudah bertanya. Untuk teman-teman, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bertanya. Jadi untuk pemaparan materi kami, jika ada kesalahan atau salah kata pengucapan, kami dari kelompok 2 ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Jadi kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti belajar mengajar tersebut dan juga sedikit kondusif untuk masalah tata pelaksanaan tersebut. Terima kasih.